nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang kami hormati Ibu Ketua Ranting Aisyah Panajati, ibu-ibu anggota pengajian Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah. Insya Allah setiap langkah kaki dan ayunan tangan menuju rumah Allah ini insya Allah menjadi amal saleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang jika kita hitung kita tidak akan mampu menghitungnya. Karena dikatakan habis air di lautan dijadikan tinta, habis kayu di hutan dijadikan penanya, takkan mampu kita untuk menuliskan begitu banyaknya karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah kita jauh-jauh memandang. Mungkin dari pagi tadi sampai malam ini aja kita nggak sanggup menuliskan begitu banyak nikmat Allah. Tapi kadangkala kita lupa. Lebih sering kita mengeluh kepada Allah daripada kita mensyukuri nikmat Allah. Contohnya saja kita ketika kita sakit, yang kita ingat tuh sakitnya itu kan Bu. Lupa kita bahwa sudah berpuluh-puluh tahun Allah kasih kita kesehatan. Ketika kita susah, yang kita ingat susah itulah. Kita lupa bahwa bertahun-tahun Allah beri kita kelapangan. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nafas oleh Allah, sehingga kita masih bisa duduk bersama-sama di sini. Karena nafas atau kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu adalah atas kehendak Allah. Tidak semua Bu orang bisa duduk di sini walaupun masih bernapas, betul kan Bu? Banyak teman-teman kita pada hari ini juga masih bernafas, tapi nggak bisa duduk di sini, mungkin karena dengan berbagai faktor alasan lainnya. Oleh karena itu duduknya kita di sini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Allah kita bisa duduk bersama di sini dalam rangka thalabul ilmi. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah di yaumil akhir nanti Rasulullah lah satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada kita ketika tidak ada lagi syafaat yang bisa kita terima. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kabarnya ini Bu? Sehat? Alhamdulillah. Ramadan sudah berlalu, Syawal pun sudah berlalu. Hari ini sudah masuk di bulan Zulqa'dah ya Bu ya. Sebentar lagi kita akan masuk Zulhijjah. Habis itu Muharram. Begitulah Bu perguliran waktu. 12 bulan yang Allah berikan kepada kita, mulai dari bulan Muharram sampai Zulhijjah, itu semuanya Allah berikan waktu-waktu yang istimewa untuk kita. Setiap bulan yang Allah beri kepada kita tuh ada waktu-waktu istimewa yang jangan sampai kita terlewat. Bahkan ada 1 bulan full Allah berikan kepada kita sebagai bukti cinta dan sayangnya Allah kepada kita. Artinya apa? Dengan Allah berikan keistimewaan itu, Allah tuh cinta Bu dengan kita. Allah tuh tidak ingin kita tuh jauh darinya. Coba Bu, kita mulai dari Ramadan. Allah kasih kita bulan Ramadan 1 bulan full berpuasa, sholat tarawih,
sahur, berbuka, indah kan Bu? Nikmat kan Bu? Nikmat. Bagi kita yang merasakan ada keyakinan bahwa Ramadan itu khusus Allah berikan kepada kita sebagai bukti rasa cintanya Allah kepada kita. 11 bulan Bu kita bergelimang. Apapun kita lakukan, apapun kita makan, apapun kita ucapkan, begitu datangnya Ramadan, Allah kasih keistimewaan untuk kita itu bisa hapus dengan adanya Ramadan. Kenapa? Karena Allah cinta dengan kita. Yang kedua, setelah Ramadan, sebulan kita dilatih kan Bu, puasa, membangun sahur, sholat malam, taraweh dan lain sebagainya. Allah latih kita selama 1 bulan, masuk ke bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan peningkatan. Bulan Syawal itu sesungguhnya bulan peningkatan. Kenapa disebut bulan peningkatan? Karena kita sudah berlatih selama 1 bulan di bulan Ramadan. Maka diharapkan di bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Apa yang meningkat Bu? Amal soleh. Apa yang meningkat? Berat badan. Kenapa? Karena mungkin sebulan kita sudah berjuang untuk bertahan, untuk menahan selera. Begitu Syawal datang, balas dendam. Sehingga apa? Sehingga meningkat juga Bu, meningkat berat badan. Insya Allah ibu-ibu yang soleha, yang selalu mengaji, yang meningkat itu adalah amal soleh. Oleh karena itu apa? Begitu masuk bulan Syawal, Allah kasih hadiah lagi Bu. Mulai dari 2 Syawal sampai berakhirnya bulan Syawal, Allah kasih kita hadiah lagi, kesempatan lagi. Untuk apa? Untuk membersihkan terus jiwa kita ini. Dengan apa? Dengan adanya puasa Syawal. Itu Bu, bukti cintanya Allah kepada kita. Tidak henti-hentinya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa kita bisa menjadi hamba Allah yang baik. Allah tidak pernah menginginkan kita itu buruk. Allah tidak pernah menginginkan kita itu jahat. Allah itu ingin kita tuh selalu baik, sesuai dengan fitrahnya kita diciptakan oleh Allah. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu Bu, bukti sayangnya Allah kepada kita. Kenapa? Karena perjalanan hidup kita ini itu nanti suatu hari akan berakhir. Beramal solehnya kita itu hanya bisa kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Begitu nanti Allah cabut nyawa kita, tak ada lagi tuh yang namanya amal soleh Bu. Kita ada lagi yang datang ke masjid untuk pengajian. Kalau ada datang pada lari semua nanti Bu. Ini karena kita masih sama-sama hidup. Jadi Allah kasih kita banyak kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita Bu. Untuk apapun yang kita lakukan semuanya adalah karena Allah mencintai kita. Itu yang perlu kita ingat bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, kata Allah. Jika hambaku menanyakan tentang aku, katakan aku tuh dekat. Kata Allah, aku tuh dekat. Jadi wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Saking dekatnya Allah dengan kita, maka kata Allah, memintalah, maka akan aku ijabah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Syawal bulan peningkatan, termasuk bulan peningkatan hubungan silaturahmi kita.
bulan memperbaiki hubungan silaturahmi, baik dengan sesama keluarga, dengan tetangga, dengan teman-teman dan lain sebagainya. Kenapa? Karena bulan Syawal itu identik ya Bu dengan bulan saling memaafkan. Sama orang lain aja kita tanpa kita kenal, kita sering mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin selama di bulan Syawal. Allah kasih kesempatan itu kepada kita untuk membersihkan apa? Membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita sehingga terciptalah hubungan silaturahmi yang baik di antara sesama kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Syawal sudah berlalu. Sekarang masuk bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah sebentar lagi akan masuk bulan Zulhijjah. Itu disebut sama Allah bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, satu lagi Rajab. Sekarang kita Bu di bulan-bulan yang mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti terpisah satu di bulan Rajab. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di 3 bulan ini Bu, di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah itu, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia ini, di mana Allah lipat gandakan Bu apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan dan beri keistimewaan pahalanya. Oleh karena itu mari kita memperbanyak amal soleh. Puncaknya itu nanti di bulan Zulhijjah, ketika para jamaah haji yang diberi kemampuan oleh Allah bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, khitanah suci. Alhamdulillah kan Bu, di anggota pengajian kita ada yang berangkat tahun ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di sana aman ya Bu ya, karena kondisi sekarang masih perang ya Bu ya. Mudah-mudahan Allah lindungi semua jemaah haji kita tahun ini. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi dengan perjalanan kehidupan kita itu, setiap waktu demi waktu itu Bu, itu Allah sudah persiapkan kita. Kenapa? Karena Allah itu tahu, kan Allah yang ciptakan kita. Allah tahu kelemahan kita Bu. Ibu tahu nggak kelemahannya? Kita tahu nggak Bu kelemahan kita apa? Allah tahu kelemahan kita. Apa kelemahan kita Bu? Suka lalai, ya kan Bu? Suka lupa, suka mengerjakan yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena ada syaitan yang selalu berjuang untuk membuat kita selalu di jalan yang tidak benar. Ada syaitan. Syaitan itu dia sudah minta izin sama Allah untuk menggoda manusia agar selalu berada di jalan yang sesat. Syaitan itu belum akan berhenti sampai kita mengikutinya. Nah, oleh karena itu makanya karena manusia itu lemah, dia gampang digoda oleh syaitan, maka Allah berikan peluang-peluang untuk menjauhkan diri dari situ. Allah kasih peluang-peluang untuk membersihkan. Kalau kita tadi lalai, kalau tadi kita lupa, kalau kita tuh tadi sangat mengeluarkan kata-kata tidak benar, Allah kasih kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kembali apa yang sudah kita lakukan. Kenapa? Karena Allah cinta dengan kita. Nah, oleh karena itu Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi. Musuh nyata. Syaitan itu adalah musuh yang nyata. Kalau musuh yang nyata nampak enggak Bu syaitan itu kira-kira Bu? Nampak enggak Bu syaitan itu kira-kira?
Kenapa ya Bu ya? Pernah nggak Bu setan tuh dorong-dorong kita Bu? Didorongnya kita pernah nggak Bu? Enggak. Setan tuh cuman apa? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia hanya membisik-bisikkan saja Bu. Nggak ada setan tuh dorong-dorong kita. Nggak ada setan tuh memaksa kita. Tapi dia hanya bisik-bisikkan. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia bisik-bisikkan ke dalam dadanya manusia. Sehingga apa? Dengan bisikan maut dari setan itu sering kita itu menjadi lalai. Allah tahu itu dan Allah itu tidak mau kita itu mengikuti jejaknya setan. Maka Allah kasih kesempatan Bu, banyak kesempatan diberikan oleh Allah untuk kita karena cintanya Allah kepada kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, boleh kita evaluasi diri kita sendiri. Begitu besarnya cinta Allah kepada kita, bagaimana? Sebesar apa sih balasan kita mencintai Allah? Sebesar apa juga cinta kita kepada Allah? Kalau mau menguji cinta kita kepada Allah, ujilah ketika azan berkumandang. Ketika Allah panggil melalui azannya, di situ juga setan masih berperan. Allahu Akbar di masjid. Apa kata setan? Tanggung katanya. Selesaikan dulu kerjaan, tanggung. Toh baru azan. Adakah Bu kita dengar itu? Hal itu namanya bisikan setan. Namanya itu bisikan setan. Setan bisikan itu sama kita. Udah selesai azan pun kita nggak bergerak. Apa kata setan? Tunggu dulu, belum iqomah. Sudah iqomah pun apa kata setan? Tunggu dulu, baru masuk waktu kan. Akhirnya apa? Dari waktu ke waktu kita menjadi lalai. Kenapa? Karena setan musuh yang nyata itu tadi. Dia bisik-bisikan kepada kita. Tapi sebagai hamba Allah yang kuat imannya, yang tidak tergoda dengan bisikan setan, akhirnya apa? Kita berangkat. Masih digoda tuh Bu sama setan. Apa kata setan? Yaudah baiklah, cepet-cepet. Suruhnya kita buru-buru. Kita tahu orang azan mau sholat dulu, tapi digoda. Tapi kita nggak tergoda, tapi dibisikkan lagi, yaudah sholatlah cepat. Sholatlah cepat, disuruhnya kita buru-buru. Nah itu tidak akan pernah berhenti syaitan itu sampai kita ikut. Oleh karena itu Allah kasih kalimat yang mujarab sama Allah untuk kita terjauh dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Oleh karena itu, ketika kita digoda oleh syaitan, orang azan terus disuruh nantilah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya itu obat penangkal kita yang pertama, agar kita tidak tergoda oleh syaitan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini kalau kita mau ceramah tentang halal bihalal mungkin sudah habis, tapi kita singgung juga sedikit. Kemudian hal-hal yang kadangkala kita lupa dalam hidup kita. Apa itu tadi? Yang itu tadi, syaitan sebagai musuh yang nyata itu tadi. Bu, syaitan itu ketika kita sudah melakukan, Bu, pertama disuruh buru-buru tadi, Bu. Tapi kita nggak mempan, kita tetap sholat istiqomah. Terus apalagi Bu, berhenti syaitan sampai di situ? Tidak. Apa kata syaitan? Sholatlah yang bagus supaya dilihat sama orang. Kan Bu, kita merasakan ini harusnya sholat yang rapi. Itu bisikan setan. Udah kita nggak ikut dia, Bu, dia punya trik supaya kita itu tetap tunduk dengan dia. Disuruhnya kita sholatlah yang benar, ya baik-baiklah sholatnya. Itu ada siapa tuh yang melihat. Akhirnya apa? Kita sholat. Ini mungkin Bu evaluasi untuk kita aja, karena cuma kita yang tahu kan Bu, cuma kita yang tahu. Yang kedua, yang berikutnya nggak mampan kita dengan itu Bu.
Kita katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu sesungguhnya salatku kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita akui itu. Setan bingung, tapi dia tetap goda. Dengan cara apa? Dengan cara mendatangkan sifat ujub kepada kita. Apa? Aku ini hebat, aku tidak tergoda sama setan, aku ini orang yang baik. Allah bikin kita untuk ujub dengan apa yang kita lakukan. Berhenti sampai di situ tidak. Oleh karena itu kadangkala kita untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah, kita berlawanan dengan syaitan. Berlawanan dengan setan, berperang kita dengan setan untuk mewujudkan niat kita itu untuk lillahi ta'ala itu tadi. Ketika kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu atas nama Allah. Tidak sampai di situ, setan itu akan memplesetkan kita. Itu setan yang tidak nyata, Bu. Tapi sekarang ini banyak setan yang nyata, yang kita tidak sadar. Bu, tadi malam itu pawai karnaval batik. Itu diadakan, Bu, jam habis maghrib, kalau jam itunya habis maghrib. Tapi sesudah asar mereka sudah berbondong-bondong, Bu, di sepanjang jalan Suprapto itu. Sudah berdandan, Bu. SMP itu udah usia balik, sudah wajib melaksanakan sholat. Berapa banyak, Bu, tadi itu orang yang tidak sholat maghrib. Saya, Bu, sampai berpikir seperti itu. Bukan itu istiqomah. Kita sebagai umat Islam ini sebetulnya yang susah itu adalah istiqomahnya. Itu yang paling susah, Bu, istiqomah. Bagaimana kita mau menunjukkan keistiqomah itu kalau semua orang seperti itu? Ya sudah, kita tetap aja nggak dijadikan apa-apa, ya enggak apa-apa. Nah itu satu kan, Bu. Mungkin ini perlu bagi kita untuk melihat gitu bahwa dunia kita atau Islam kita itu tidak baik-baik saja. Kan kalau kita lihat yang, tapi itulah, Bu, yang terjadi. Maka mungkin kita yang masih punya anak, yang masih punya cucu, nah ini tantangan terberat bagi kita. Tantangan terberat bagi kita. Apalagi sebagai guru di sekolah, itu juga merupakan tantangan yang sangat luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi setan itu tidak akan pernah berhenti sebelum kita itu ngikutin. Benar, itu benar. Semakin orang itu berilmu, setan itu semakin berilmu juga. Semakin pintar orang itu, setan semakin pintar juga. Berbagai cara, berbagai trik dia lakukan bagaimana kita bisa terperosok. Oleh karena itu, Bu, mari kita selama hidup kita itu kita punya amalan. Punya amalan artinya apa? Kita bentengi diri kita. Mungkin kita tidak bisa 100% bisa full menjadi orang Islam yang begitu taat gitu, tetapi ada di waktu-waktu tertentu kita bisa membentengi diri kita dari godaan syaitan. Kita harus tahu bahwa langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan kita itu bertahap-tahap, mulai dari membisikkan, membuat kita terburu-buru, membuat kita ujub dengan apa yang kita lakukan. Kita udah rajin sholat, udah rajin sholat, enggak tergoda dengan syaitan itu. Orang ke sana kita enggak, kita sholat, tapi justru dengan sholat itu katanya apa? Nah, itu kan kamu itu dijadikan ujub bangga kepada diri kita sendiri. Aku ini udah baik loh. Nah itu justru membuat kita dalam posisi yang tidak baik-baik saja di mata syaitan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi dunia ini kedepannya itu kita tidak tahu, Allahu a'lam. Apa yang terjadi ke depan itu kita tidak tahu. Tapi kita perlu membekali diri kita untuk
senantiasa istiqomah untuk menegakkan kebenaran. Kita jangan lelah Bu mengajak orang berbuat baik. Jangan lelah mengajak teman-teman untuk mengikuti pengajian. Karena itu pahala jariah untuk kita. Kalau ada teman kita yang bisa kita ajak ke masjid pengajian, mulai dari dia melangkah ke sini sampai dia pulang nanti, sebesar apa pahala dia dapat, kita dapat juga. Itu namanya pahala jariah. Jadi bukan sedekah jariah berupa kita mewakafkan tanah, bukan itu saja Bu. Hal-hal kecil aja bisa kita jadikan sebagai sedekah jariah kita, yang nanti yang akan kita terima ketika kita sudah tiada. Ketika kita sudah tiada, nanti yang sedekah jariah itu akan tetap mengalir. Dan izama tabanu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bi aw waladin salihin yad'u lah. Ketika manusia ini nanti sudah wafat, terputus segala amal ibadahnya kecuali 3 Bu yang mengalir. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu aset kita Bu, aset. Oleh karena itu sedekah jariah bukan hanya berarti kita membangun masjid, bukan. Termasuk juga yang sedikit mengajak orang ke masjid itu bisa jadi sedekah jariah juga untuk kita Bu. Ketika orang lain mengikuti kita, kita dapat pahalanya. Ayo Bu, kita ngaji, ngikut teman-temannya, itu bisa menjadi sedekah jariah untuk kita. Jadi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalau hanya Bu sedekah jariah itu hanya berupa wakaf tanah, masjid, ya kasihan kan Bu orang-orang yang tidak mampu, ya kan Bu. Tapi kalau kita nggak mampu berikan harta kita, kita punya waktu. Kalau kita nggak ada waktu juga untuk yang bisa kita berikan untuk agama Allah, kita punya tenaga. Jadi semua itu menjadi jariah untuk kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu sangat mencintai kita. Cuman kita perlu sejauh apa sih kita bisa membalas cintanya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu dekat dengan kita. Allah itu sangat dekat. Maka ketika kita berdoa kepada Allah, yakinlah bahwa doa kita itu didengar oleh Allah. Doa kita itu diijabah oleh Allah. Yakinlah itu. Ketika kita berdoa itu kita harus ada rasa yakin kita. Bu, ibu berobat yakin nggak ke dokter? Yakin. Kenapa kita tuh mau berobat? Karena kita yakin bisa sembuh. Walaupun yang menyembuhkan itu bukan setan, bukan dokter, tapi kan berkat dokter, melalui dokter Allah beri kesembuhan. Karena kita yakin. Kalau kita nggak yakin, kita nggak mau berobat Bu. Nggak yakin dengan dokter itu, maunya dengan dokter ini. Nah itu kita harus yakin dengan Allah, bahwa Allah itu begitu dekat dengan kita, bahwa Allah itu akan kabulkan permintaan kita. Walaupun kadang bukan sekarang, bisa nanti. Kadang-kadang Bu, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu Allah kabulkan di saat-saat kita butuh. Kita berdoa Bu, dari sekarang kita berdoa, belum terkabul-kabul juga. Ternyata belum waktunya. Sehingga pada suatu ketika kita membutuhkan, ternyata pada waktu itu Allah jawab doa kita. Jadi itu rahasia Allah. Jadi jangan kita pernah berprasangka buruk kepada Allah, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, nah itulah Allah kepada kita. Kita mengatakan Allah itu sayang dengan kita, Allah itu pasti sayang Bu. Tapi ketika kita mengatakan apa benar ya Allah itu sayang ke kita, ada keraguan kan Bu di dalam hati kita. Ya keraguan itulah Bu yang tumbuh di dalam hati kita. Maka perlu kita yakinkan diri kita bahwa Allah itu sangat mencintai kita. Allah itu sangat dekat dengan kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi pada bulan-bulan ini marilah kita tingkatkan amal ibadah kita.
Alhamdulillah nanti ibu-ibu yang bisa berangkat haji bisa kita bisa menitipkan doa. Kita doakan juga semoga ibu-ibu yang keluarganya bisa berangkat haji, mudah-mudahan dapat haji yang mabrur, umrah yang mabrur, sa'i yang disyukuri, dan dapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu tausiah kita pada sore hari ini. Maka sebagai hamba Allah yang telah diberikan oleh Allah anugerah bulan Ramadan, yakinlah bulan Ramadan itu bulan pengampunan dosa juga untuk kita. Ketika kita udah masuk di Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah kita. Tapi jangan kembali kepada fitrah yang tidak benar, kembali kepada fitrah yang baik. Allah itu pengennya kita tuh baik, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tausiah pada sore hari ini